Nah, kenapa kok sapi? Ya, karena ada patung anak sapi. Kemudian diminta untuk disembelih, artinya jangan sampai sesuatu yang bersifat materi itu masuk ke dalam hati. Sehingga ada ulama yang menggambarkan bahwa orang Yahudi, orang Bani Israel itu amat sangat sulit menggambarkan keagungan Tuhan dalam hatinya. Makanya ungkapan-ungkapan orang Nusantara itu mengenai masalah ketuhanan itu sangat dalam sekali maknanya, Mas Toto. Contoh, kalau dalam falsafah Jawa itu Allah itu adonan, tuanan, cedatan, poseko. Allah itu jauhnya nggak bisa dipikir. Allah itu dekat nggak ada yang tahu itu. Itu kan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sudah menuju ke arah ketuhanan. Para wali datang ke Nusantara cuma melompokin syariatnya aja. Tapi konsep tauhidnya, konsep ketuhanannya sudah mampan gitu. Sementara orang Israel itu tidak bisa menggambarkan kebesaran Tuhan dalam hati. Harus ada bentuk fisiknya. Itu yang dikikis sebenarnya, materialistis. Kemudian setelah Yahudi datang lagi Nasrani, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sifatnya kan kasih sayang, ketuhanan kan kayak gitu kan. Aslinya itu untuk mengikis sifat materialistis Bani Israel di zaman Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Gak ada syariatnya. Agama Kristen itu syariatnya ngekor, ngikut sama kitab Taurat. Jadi gak ada syariatnya. Jadi cuma isinya kan kasih sayang, dongeng, kan kayak gitu. Benar Mas Toto? Kitab Injil, kan gak ada syariatnya. Biar apa? Dikasih cerita-cerita seperti itu, biar lembut hatinya orang Bani Israel. Al-Quran datang untuk menyempurnakan keduanya, paripurna seperti itu. Nah, ya tentunya masih ada lah. Surah Al-Baqarah ini kan surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan ketika di Madinah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan berbagai macam kelompok. Ya, kayak di Nurul Ikhlas ini ada macam-macam kelompoknya. Faksi-faksinya banyak, betul Mas Toto, ya kan? Ya harusnya yang dipegang itu yang pokok-pokok aja, yang cabang-cabang jangan dimunculkan. Makanya di antara, mohon maaf nih, blundernya takmir masjid saya amati. Itu dari masjid saya amati. Karena materi yang disampaikan di masjid itu bukan materi yang dibutuhkan. Materi cabang diangkat ke bahu, bikin masalah. Betul Mas Toto? Lalu yasinan tahlilan udah jadi tradisi amaliyah, di komen ya rusak gitu. Masa nggak bisa sih hal-hal kayak gitu? Ya kan, itu yang saya amati. Demikian akhirnya inginnya dakwah aja malah kan kabur kayak gitu. Pikiran saya matang apa enggak Laris? Analisa saya matang apa enggak Mas Tri? Matang, itu saya amati dari masjid ke masjid dan kayak gitu. Maaf, yang jualan ngaji tafsir seperti ini di Nurul Ikhlas aja. Di masjid yang lain cari aja kalau ada. Al-Basyariyah, Al-Muqarrabin, ada apa enggak Mas Tri? Enggak ada. Maaf ini, saya bertahan di Nurul Ikhlas itu karena ada ngajinya. Kalau enggak ada ngajinya saya kabur beneran. Sama aja saya kalau cuma ngimami, apa sih? Sulitnya ngimami, balik kontak subuh ayat yang dibaca ini. Saya roja aja malam pakai gamis kayak gitu. Kajiannya enggak ada, gimana?